Karena kalau sampaikan ya, di era yang tidak jelas seperti ini, jenengan di samping protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, jaga jarak macam-macam, silahkan. Tapi jangan melupakan bahwa itu pasti menyelesaikan, jangan. Sebab di atas kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah menyampaikan semua barang yang melata di muka bumi, ubun-ubunnya ada di tangan Allah. Pengertiannya sing mengendalikan itu Allah. Maka kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di samping kita ikhtiar yang lain. Maka kita hidup itu harus mengerti bahwa yang berkah itu tidak harus banyak, tapi tambah ketaatan maring Gusti Allah. Dari Dr. Salim Assegaf Al-Jufri, barokah atau berkah adalah kondisi yang diinginkan oleh hampir semua hamba yang beriman. Semua orang yang beriman mengharapkan hidupnya punya makna atau punya arti barokah atau berkah. Karenanya orang yang akan mendapatkan limpahan kebaikan dalam hidup, jadi semua orang yang hidupnya ingin mendapatkan limpahan kebaikan dalam hidupnya. Barokah bukanlah serba cukup dan mencukupi saja. Akan tetapi barokah ialah bertambahnya ketaatanmu kepada Allah dengan segala keadaan yang ada. Anggaran wong urip tambah sregeping ibadah maring Gusti Allah, kuwi berarti uripe berkah. Dudu dunyane akeh terus apa-apane melimpah itu berkah, belum tentu. Sing jenenge penyorteng turu sebab khawatir mbok ilang mbok dan sebagainya, kayak emas dikunci apurung kayak gudang dikunci, sortu. Itu kehidupannya tidak tenang. Orang yang berkah itu orang yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala meningkat. Di situ disebutkan dalam segala keadaan yang ada, baik berlimpah ataupun sebaliknya. Maka ketaatannya wong sugih, wong apa tambah apa bae ora dadi masalah, malah mensyukuri terus tambah ngibadahe. Kalau kadang-kadang gumun nggih nang persat niku, nek wong sibuke nggih ya Pak Kajiat nang Pak Kajitri. Sing jenenge Pak Kajitri kuwi salat wajib ora tahu ora jamaah mari masjid. Ngaribune maghrib karo isya mari masjid ning asar ora sebab gantine ning omah. Esih ana wong dolan, gunane dolan nganggur, ora gelem mari masjid. Subhanallah. Kayak kowe kepen uripe berkah. Nggih. Hubungan nang omah. Lah inilah yang panjenengan pahami bahwa berkah itu seperti itu. Hidup yang barokah bukan hanya sehat, tapi kadang sakit. Itu justru barokah. Sebagaimana Ayub alaihissalam, sakitnya menambah taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jenengan yang ngerti nyong menderita, si kalah karo penderitaan Nabi Ayub alaihissalam. Bojone anake bubar kabeh ora gelem ngrumati sebab penyakitnya semakin parah. Tapi kesabaran dan ketaatan semakin mendekat kepada Allah, maka berubah menjadi sehat luar biasa, diberikan keistimewaan. Barokah itu tak selalu panjang umur. Ada yang umurnya pendek tapi dahsyat ketaatannya, layaknya Mu'ad bin Umair. Cara ngene jenengan nembe krungu wingi. Dorse lama-lama umurnya baru 58. Itu dia bangun masjid, punya panti asuhan, anak yatim akeh banget. Umurnya tidak panjang, tapi wong sing nang lingkungan kono merasa kehilangan semua karena kebaikan beliau. Sampai senajan aku besok mati nang endi bae disolatin nang masjid kiye. Tanah yang buat masjid dan masjidnya itu dibangun oleh dia sendiri. Umurnya ora akeh. Lah kula panjenengan umure wis 70. Angger bangun masjid apa bangun apa-apa, infake masih kelas puluhan ribu.
Lah ini arep kelebu wong sing apik taate maring Gusti Allah meningkat metu endi? Tanah yang barokah itu bukan karena subur dan panoramanya indah. Karena tanah yang tandus seperti Mekah punya keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tiada banding dan tiada tara. Rumah yang tanah yang barokah tunggon sing nang desa ngene kan statusnya pinggir kili ngene loh bagus regane larang. Ini dicontohi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah yang barokah itu bukan tanah yang mesti subur, tanah yang tandus bisa barokah seperti di kota Mekah, kota haram. Tanduri apa enggak? Saya pada waktu haji 2005 bareng karo bau ngator awalo. Nengana arep Bali maring sebabnya gelombang kedua haji yang pertama itu sekang Mekah disit bareng maring Madinah weruh padang pasir ombo banget. Pak lamun mereka dadi bau kene bae ursa tak ngukuri kowe. Sawah ombo banget kan kebon kacang metune pira gitu. Aku ngomong, "Oke, rika macatan biyak ora pun bengkok." Iya. Maca talbiyah ayo labaik kalau malabaik gue kalau nus rampung iki ini dalam talbiyah apa ittiba Rasul pada waktu perjalanan haji belum selesai kita diperbanyak membaca talbiyah ya. Loh ngomong itu ya ora salah mbok ya ora sih salah tapi ya ora sesuai tuntunan. Mikir di pada perjalanan dari Mekah Madinah kan kurang lebih 480 kilo ya. Aduh luar biasa. Loh sepanjang jalan itu orang nana gili perapatan, simpangan apa lampu merah orang nana satu jalur semuanya. Nah, ambane kayak gue, anane paling-paling kena ripiraha ora kayak ana ontane. Lah lahan-lahan kosong akeh pol. Nah, dari cara wong kene kae nang kene. Mulane nang kana tanah bukan hak milik, harta benda milik penduduk tapi milik negara. Maka nengana orang nana wong niat tuku pekarangan. Iya. Sing marakna nang kene apa-apa oleh dadi rakus kan apa-apa wong oleh tuku sebombonge. Nganti Kalimantan bae wis ditukun Cina kabeh. Nah, ini akibat dari apa? Karena kita percaya bahwa lahan yang tandus itu pasti berkah. Tidak. Ana wong manggone nang terik tapi hidupnya bahagia. Saya sering menggambarkan wong tani nggih. Wong tani paling-paling duwe sawah long 10 apa long 15 bisa urip. Malah tayang tuku kadang-kadang tayang tuku nambahi. Ana wong sing duwe pekulen nang bapakne rong bagian jan bersih. Orang tayang urip. Lah itu nilai berkahnya itu yang dimaksud adalah ada di situ. Jadi karena kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya teringat karena saya kecilnya di Muncu banyak orang yang pada waktu mudanya itu membantu jadi rakyat wong sugih. Nah, dipawiti kur paling-paling digawekna omah pekarangan dhewe terus tayang mandiri. Tapi akeh juga orang yang tinggalannya akeh seprene ora duwe apa-apa. Ya itulah yang disebut barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanan barokah itu bukan yang komposisi gizinya lengkap, tapi makanan itu mampu mendorong pemakannya menjadi lebih taat setelah makan. Bareng wis maum semangat ibadahnya tinggi. Bareng wis mangsane maum yang anak pangan yang dipangan semangat ibadahnya tinggi. Semuanya itu arahnya adalah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bar macam-macam enak banget terus kon sembayang orang engko lah kayung sebeh. Maka dalam mahfudzah disebutkan iyyakum wal fitnata. Hati-hatilah kamu dari hambanya perut. Apa-apa tegewulane. Fa innaha maksalatun nganis salat. Wong sing anggar mangan kewaregen kowe merakna sembayange bebeh. Wa mafsadatun nganil jismi, merusak anggota badan. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan iyyakum wal fitnata. Ngati-ati kewajiban tadi hambaning weteng sarapak warjo. Ngabdul butun hambaning weteng. Kon mangan pokoke rosane pol.
Fa inaha, maka orang makan terlalu banyak itu mafsadatun ngani apa? Maksalatun ngani salat. Angger engko sembayang sing mengko terjadi nang bulan puasa. Rikates buka mandan kebablasan terus karena adan. Oleh semaur apa? Jangan si sepuh palu sadan. Itu akibat daripada iyakum wal fitnah. Ngati-hati reka pada madang aja kewaregen. Angger nggo sembayang merahna bebeh di tubuh merusak anggota badan. Wa mafsadatun nganil jismi, merusak anggota badan. Sebab di perut kita itu ada 3 komponen yang harus ada. Air, angin, dan makanan. Angger penuh dari makanan tok. Langka angine kembung. Mele-mele. Malah kok cara wong ngono kok keruki ngawut centong. Terus setelah panjenengan seperti itu ada air, minuman harus ada. Angger ora ginjale potongan arep kena. Itulah. Ilmu yang barokah itu bukan yang banyak riwayat dan catatan kakinya, akan tetapi yang barokah ialah yang mampu menjadikan seseorang meneteskan keringat dan darahnya dalam beramal, berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jenengan punya ilmu, tapi ilmunya untuk mengajak orang lain untuk semangat beribadah. Kalau kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh semangat karena termotivasi. Sebab jenengan sing wis pada lebih ngerti. Maka itulah yang disebut ilmu yang barokah. Orang dari sing para wiri nyetak buku sing catatan akeh banget, tapi dijabarkan orang anak sing terpengaruh dari ilmu yang panjenengan miliki. Penghasilan barokah juga bukan gaji yang besar dan berlimpah, tetapi sejauh mana ia bisa jadi jalan rezeki yang rezeki bagi yang lainnya, dan semakin banyak orang-orang yang membantu dengan penghasilan tersebut. Cara almarhum Pak Kiai Haji Ansori pernah menyampaikan pada waktu deklarasi PAN di Unfiku. Yang hadir waktu itu saya ingat Kiai Bantar, apa ya? Mutasir. Mutasir cerita beliau, sing jenengane wong soleh niku pada karo wau niku berkah. Wong soleh kuwi dudu wong sing bagi panganan nggo tanggane tok. Sing jenenge wong soleh kuwi wong sing bisa ngingu wong kuwi bisa nggo nguripi keluargane. Contohnya kayak Pak Haji Darwo karyawannya nganti 40 apa pira. 40 kuwi wonge bisa madang nang kono, keluargane bisa dimadangi sekang penghasilannya. Itu yang disebut orang soleh. Nah, dadi kula panjenengan angger duwe pegawean, kuwi aja ngomong demak-dewek beteyeng. Tapi ada niatan untuk bersedekah. Wong kula tahu nggih, ngomongi tanggane wong bali kang Jakarta kan nyekel lari tertek. Tanggane ngomong kabeh, wong kaya kene diperintoi, subhanallah. Enggane yang ora perintah sapa sing perintah kae. Wong nang kene metonggo nganggur, nang sing wadon ngene domai. Iki wong masak kaya iki ngomong apa? Lah kon ndonga ngendi wong ana sing perintah. Nyekal arit angen wong kaya kok diperintah tanggane padha geger ngomong. Nggih, hidup-hidup diniati sedekah. Mulane kula nggak perintah wong ora usah takon sapa sing mangkat. Sing penting tayang maring sawah tak ongkosi. Nggih. Wong-wong sing padha ora payu kok ngodeng aku tak pelokna. Iya. Sebab Pak dalam rangka ikut berpartisipasi. Wonge rasa seneng lho kembul karo wong sing pada dirgani, rasa seneng. Lah rika jacokan niteni lah katon ngundang legit terus cek. Aja kaya kuwe. Rika arep nulungi wong-wong sing kaya kuwe mulai kapan? Nah. Sebab mereka kemampuannya seperti itu. Wong Gusti Allah wis menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa Gusti Allah ora maksa maring wong kecuali sesuai kemampuane. Mereka karepe kan kabeh wong cepet kabeh kon ngoderika. Lah kiye sing kula panjenengan urung bisa mensifati kondisi alam yang ada. Kayak kandak dewek yang ngotot sih. Anu sing mlaku kaya gue sih. Kayak tadi ngomong ya.
Nyong esuk setu arep mulai ngarit nih di rumah. Wis tak perantana, ke wong pira sing wadon papa sing lanang siji. Sapa basi? Ya sing ana konggolet ngono sing kira-kira patut. Asa wong kene ben ngaduk kok. Iya. Anak-anak yang kaitannya dengan di sini mikir. Oh iya. Penghasilan barokahnya. Yang terakhir, anak-anak yang barokah bukanlah saat kecil mereka lucu dan imut atau setelah dewasa mereka sukses bergelar, mempunyai pekerjaan, jabatan hebat, tetapi anak-anak yang barokah ialah yang senantiasa taat kepada Robnya, dan kelak di antara mereka ada yang lebih solih, tak henti-hentinya mendoakan kedua orang tuanya. Inilah yang disebut anak soleh atau anak yang berkah. Esi cilik dirumati, bareng gede sukses, bareng mati kemutan wong tuane. Wong tuane sorana sering ditengahna. Sebab doa anak itu sudah termaktub dalam hadis Rasulullah. Idza matal insan ing qatamalu ila min salasin shadaqatin jariyatin al ilmu yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'ulahu. Semua yang sudah disampaikan oleh Rasulullah itu akan menjadi kenyataan kalau kita ikuti. Sedekah jariyah akan bermanfaat bagi orang yang melakukan. Walaupun dia sudah meninggal, jariyahnya masih mengalir. Yang kedua, ilmu manfaat, ilmu yang mengajak kepada kebaikan. Mulai mereka ngerti keluarga nggih. Sebab kula panjenengan diperintah sih kon ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu jangan sampai terjerumus api neraka. Kenapa sih nyong ngertine wong arep terjerumus api neraka? Angger siji ora sembahyang, ping telune wis ora gelem patuh maring Gusti Allah ya potongan neraka. Sebab kuncine orang selamat itu adalah pertama syahadat, salat, terus syukur rukun Islam yang semuanya bisa terpenuhi. Tapi minimal 3. Syahadat, salat, puasa. Angger zakat karo haji kaitannya dengan kemampuan. Lah nyong ora kaitannya zakat itu belum sampai kepada kemampuan satu nisab, maka sesuai firman Allah, alladzina amanu ya, alladzina surat Al-Baqarah ayat kedua itu ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lah itu dari apa yang kita dapatkan harus ada yang kita sisihkan untuk infak. Neng kene wis ditanemna. Aja ngenteni duwe, tapi sepira nyong duwene ora ketang 1000 teklong 500, anu 5000 teklong 1000 itu sudah mengamalkan. Dan orang baik itu menurut Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ali Imran 134. 133-nya memerintahkan orang untuk bersegera memohon ampun kepada Allah. Wasaringu ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kamu mohon ampun kepada Tuhanmu. Sebab mbok nganti kula panjenengan mati urung akeh istighfar, urung tobat. Banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Wa jannatin ngarduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi disediakan untuk orang yang bertakwa. Baru dijelaskan orang yang bertakwa itu seperti apa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Wong-wong sing pada gelem weweh nalikane longgar utawa sempit. Lah, orang yang mengamalkan seperti yang dilaksanakan oleh cabang Brojati dengan infak sedekah dengan kotak lazis itu dalam rangka mengamalkan perintah Allah supaya wong arep infak arep sedekah ora kadowen. Garindelah kotak tok mongko angger akhir bulan ditarik. Itu sudah melaksanakan ciri orang bertakwa. Anggerana wong delai kotak kok kawit kosong bae. Kuwi wong sing ora syukur maning Gusti Allah angel berkah uripe. Iya angel berkah sebab dhewek ora rumangsa ki rezeki sekang Gusti Allah. Ukur paling-paling Rasulullah tambah rekasa. Ora bakal dikepenakna ora. Ora ukur uripe tok, nang akhirat lebih rekasa. Sebab apa? Menyimpang dari ketentuan Allah. Ini yang harus sering panjenengan pahami itu, seperti Ali bin Abi Thalib. Zamannya Nabi Musa, ada orang hidup berkeluarga suami istri miskin.
Bojone ngomong maring bapake sing kakung, "Pak, kotuli perak karo Nabi Musa, ngomong lah anak kondusule maring Gusti Allah, nyong kepengin dadi wong sing sugih." Apa kaya gue? Iya. Ya aku tekwanek nang ngomong. Nabi Musa karena itu umatnya, dhewek ndonga maring Gusti Allah. Malaikat Jibril tekan ngomong, kayak tekwai kekayaan tapi cukup 1 tahun. Temenan, kok dewe kekayaan mengko arep dadi wong sugih tapi waktune ukur setahun kepriwe? Alah setahun ya ora apa-apa. Yang sepenting tahu dadi wong sugih. Tapi bareng wis setahun, dheweke tambah sregep ibadah. Infak sedekah pokoknya karena hartanya melimpah dia niat berbuat baik. Bareng wis setahun, Nabi Musa takon maring Jibril, "Dene kowe wis setahun wis urip bae si sugih bae." Jibril takon maring Gusti Allah, "Semene Gusti Allah, wong kae tekwe rezeki sepiraha ora menurut aku kok manfaate tanggane jan melu makmur kabeh. Masa nyong tegel maring wong kaya ketek cabut. Ngan tekan umur 70 tahun." Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah didatangi malaikat Jibril nang ana bocah nom. Takon nikah siapa? Kayak bocah ngasuk arep ngijaban. Jibril ngomong, "Kayak umure ora tekan ngasuk ora." Iya. Ora, kayak umure ora tekan ngasuk ora, ijabane ngasuk ya telat. Tapi bocah wis tekan abtajaluk nang Nabi Ibrahim ora sida, kepriwe domongna kepriwe ora domongna kepriwe wis bodoh-bodoh Gusti Allah percaya. Dilalah bengi kuwe bali kang ana bareng wis oleh restu ngomong, "Ya ora apa-apa nikah." Wis njaluk doa restu maring Nabi Ibrahim. Duwe duit 7 dirham, bagekna sedekahna maring wong apa. Pokoknya ngijab ngasuk pokoknya ngarep sedekah disit. Lah nek wong ngene kan diperintah waliman itu bahasa syukuran. Lah, asuk-asuk urip pasti ngijab. Lah, malaikat Jibril tendang Nabi Ibrahim kepriwe kae dening jere mati ting ora mati kok ting kelompok karo aku sing ngomong maring Gusti Allah. Wong kae duwe 7 dirham be diinfakna kabeh. Masa nyong tegel maring wong sing kaya kuwe. Kae sing kan duwe rezekine piraha ora berbagi sesuai dengan apa yang ia niatkan. Padahal rahmate Gusti Allah ngalahna murkane Gusti Allah. Nah, 7 dirham sing disedekahna kuwe 1 dirham ditingkatkan menjadi 10 tahun. Bocah kowe nganti umure 70 tahun karena bersedekah 7 dirham nalikane arep diputusna ke mati ngasuk. Itulah orang yang bersedekah dijamin oleh Allah bisa merubahnya. Kami ini judulnya bahwa takdir itu bisa dirubah dengan usaha yang seperti itu yang dimaksud. Nah, ngasuk nang Purwokerto ngomong, "Gue sing pada karo diwulang nang Purwojati." Karena beredar di YouTube apa yang di Purwojati, maka orang judulnya harus sama. Padahal ngomong gue orang bisa padan deleng sing domong wong pinter-pinter yang ngomongnya ora kaya wong kene. Iya. Ana-ana ngomong karo Man Parsudi karo delek-lekna ya ora paham. Iya. Ya. Dari rika kok arep wis panen kowe, ana lingkungan rika sing ora panen, ngenilip pertama diwehi disit. Iya. Budaya kan seperti rika usah kuwatir ngesuk ora teng tuku maning madrasah lurah dulure rika iki. Bayar keri oli. Iya. Nyong wis hafal nari kasamben bayar keri wong aku ketua lenglange. Orang-orang. Nah, dengan rezeki itu sudah banyak contoh. Nih. Satu tadi, wong sing dhewe rezeki sugih waktune setahun, bareng wis dhewe setahun sugih wonge berderma apa bae lingkungan kalau sing dadi masalah diatasi. Malaikat Jibril takon maring Gusti Allah, "Kenang apa kae dadi sugih kebablasan? Ora apa aku isin. Ana wong dhewe sepiraha ora ta yang berbagi. Ana wong sing dhewe akeh banget ngetengi dhewek tok, nyong ya ora tegel maring wong sing kaya kowe. Wis ora apa-apa." Lah carane ngeten kepriwe? Setiap 1 dirham 10 tahun diberikan kesempatan untuk kaya. Tekan umur 70 sugih bae. Malaikat Nabi Ibrahim takon maring pemuda sing nikah kowe, "Alhamdulillah berkat kau gelem sedekah kowe, umurmu didawakna dadi 70 tahun karena kau bersedekah 7 dirham itu." Inilah yang Pak Warjo apal, as-sadaqatu lidaf'il bala.
Tapi ya sedekah temenan Jawa aja kur ngomong-ngomong tok. Jadi resikone kiai niku mbok nganti terkena hukum kabura maktan ngindallahi antaqulu malatafngal. Aja ngomong perintah puasa, perintah paning dhewek ora puasa. Puasa Rajab itu pahalanya besar, kula ngomong tapi nyong nang bulan Rajab ora puasa. Besok nang Gusti Allah cangkemmu li ngomong. Sebab ayatnya apik banget, kabura maktan, gede banget dosane. Ngindallahi di sisi Allah. Antaqulu malataf apa sing domongna ning ora gelem lakoni. Dadi aja wong malah besok kelas kiai-kiai iki mlebu surga keri. Oke banget takonane. Apa sing diwulangna wis dipraktekna, apa sing anu, wis kabeh ditakoni. Jan gampang-gampange ngrungokna lah. Nyok anger takoni kok wis diulang pas lagi domongna aku lagi ngantuk. Iya, Gusti Allah memaklumi yang ngantuk itu sunatullah. Ya wong sing ngantuk berarti wong sing lagi tenang uripe. Iya. Surga jaminane. Ngantuk tok besok di ganjaran. Nah, inilah yang Bapak Ibu semuanya bahwa apa yang disampaikan oleh Allah itu menjadi kenyataan. Yang terakhir, materi terakhir, orang bertakwa tidak menolong pemimpin yang zalim. Ini yang kaitannya dengan politik. Yang saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh para pendahulu kita, yaitu Sayyidina Jabir bin Abdillah, lahir pada 78 Hijriah, itu zamannya sebentar lagi zamannya Imam Hanafi. Imam Hanafi tahun 80, ini 9. Telah menceritakan sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda. Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu lahir pada 52 Hijriah. A'adzakallahu min imaratis sufaha. Semoga Allah melindungi kamu dari pemerintahan yang bodoh. Sayyidina Ka'ab bertanya, apakah pemerintahan yang bodoh itu? Maring Rasulullah. Umara'u yakununa ba'di layak datuna bi haji wala yastanuna bi sunnati faman sadaqahum bi kadzibihim wa anganahum ngala dzulmihim faulaika laisu minni walastu minhum wala yuridu ngalayya khawdi wa malam yusaddiquhum bi kadzibihim walam yuhnihum ngala dzulmihim faulaika minni wa ana minhum wa sayaridu ngalayya khawdi. Ini apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kaitannya dengan pemimpin yang bodoh, yaitu para pemimpin negara selepas aku yang tidak mengikuti petunjukku. Para pemimpin deh, kulan panjenengan atingullaha wa atingur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu punya syarat. Beda karo atingu. Atingullaha wa atingur rasul. Taat maring Gusti Allah, taat maring Gusti Allah wa atingu. Orang nganggo atingu langsung tapi wa ulil amri minkum. Karena persyaratannya ulil amri itu harus atingullaha wa atingur rasul. Pemimpinnya juga patuh maring Gusti Allah, patuh maring utusane Gusti Allah. Dalam arti mengikuti perintah agama. Syarat itu. Barang siapa yang membenarkan mereka, pemimpin yang bodoh, dengan kebohongan mereka, serta menolong mereka atas kezaliman mereka, maka dia bukanlah golonganku. Anggarana wong sing nolong nutupi kebodohane pemimpin yang bodoh, udu golonganku, dudu umatku. Mereka tidak akan datang kepadaku di atas telagaku. Barang siapa yang tidak membenarkan mereka atas kebohongan mereka, serta tidak menolong mereka atas kezaliman mereka, maka mereka adalah golonganku. Dan aku juga golongan mereka, serta mereka akan mendatangiku di atas telagaku. Musnad Imam Ahmad. Isnad hadis ini qawi kuat mengikuti syarah Imam Muslim.
Di situ pengajaran hadis yang boleh kita ambil yang pertama, di hari kiamat kelak Rasulullah SAW akan memberikan minuman kepada umatnya, yaitu yang kehausan selepas itu selama-lamanya. Karena di sana tidak ada orang beri minum, Rasulullah akan memberikan minuman dari telaganya. Orang yang disebutkan Nabi tidak menolong kezaliman pemimpin adalah orang yang bertakwa dan warok perwida. Ini sebagai suatu sifat yang hanya pada orang yang berpegang dengan agama. Oleh sebab itu Nabi SAW disebut dari golongan aku, dan aku golongan daripada mereka. Kalau jenengan krungu usulane para tokoh-tokoh NU dari Jawa Barat sing ngomongi Ali siapa itu penasihat presiden karo Ma'ruf Amin, ulu ngendika mbok kaya nikah banget. Ya nyong ngerti lah, kau pada ngerti jane kian pada ora bener, tapi yang ngomong lah aja pada menang baik. Nah ini yang di hadis ini disebutkan seperti itu. Ini hadisnya orang tegoleti ana wong ngomong kaya kowe tegoleti ketemu takirimna sahidan kondi anuna, supaya kalian panjenengan ngerti apa itu pernah ada wong sing ngomong kayak apa bener, ada dasarnya hadisnya ini. Dalam hadis ini juga menerangkan janji-janji buruk bagi siapapun, sesiapa yang menolong atau memberi sokongan terhadap pemerintahan yang zalim. Sesungguhnya memberi pertolongan kepada pemimpin zalim adalah di antara dosa-dosa yang besar, karena dia wajib berlepas diri seperti saran Nabi SAW daripada menjadi penyokongnya. Harus kita menegakkan kebenaran. Contoh kasus Wadas. Kasus Wadas itu di daerah Purworejo, satu batalion Polres tekakna kabeh maringana. Padahal orang di sana sedang mempertahankan kekayaannya, ora oleh tanahe nggo ngurugi bendungan sing diproyekna nang pemerintah. Dan di belakang itu di situ ada batu boksit apa namanya? Apa? Ya, batu sing regane larang. Jadi itu ada dua istilahnya kepentingan. Tanah jikut nganah watune arep diarah. Wong kono tanah kon didol. Tapi wong kono arep pindah ngendi? Padahal sing jenenge wong desa kan ana paribasan sendumuk bathuk. Lah kowe apal banget tok warsa bok. Nggodoki tanah itu terima paten-patenan. Lah karena dia mayoritas muslim, dia berzikir. Cara ngene hasbunallahu wa ni'mal wakil ya hayyu ya qayyum ya hayyu qayyum. Nah, Kapolres ngomong, dikir gue berarti dia menantang perang. Kapolres saya paham sekali pada waktu Nabi Ibrahim dibakar, gue Nabi Ibrahim nganggo donga ya hayyu ya qayyum. Darane lagi perang karo iblis, nyuwun pertulungan maring Gusti Allah. Nabi Ibrahim dibakar ora panas genine. Karena dia berdoa ya hayyu ya qayyum. Padahal artinya dia itu sedang berzikir kepada Allah, mohon perlindungan. Zat yang hidup, zat yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan yang lain. Aku mohon pertolongan. Dari masalah ini bukan mau perang atau tidak perang, mau karena enggak bedil karena enggak apa. Nah, jadi ini menjadi booming sekarang muncul luar biasa, menjadi memperpanjang masalah karena tidak paham apa yang disampaikan bahasa zikir. Dan itu termasuk asmaul husna. Walahul asmaul husna fadmuhu biha. Allah itu mempunyai nama-nama baik, berdoalah kamu dengan nama-nama yang baik itu. Nah, mulanya kalau sampaikan ya, di era yang tidak jelas seperti ini, jenengan di samping protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, jaga jarak macam-macam silahkan. Tapi jangan melupakan bahwa itu pasti menyelesaikan, jangan. Sebab di atas kita ada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyampaikan semua barang yang melata di muka bumi, ubun-ubunnya ada di tangan Allah. Pengertiannya sing mengendalikan itu Allah. Maka kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di samping kita ikhtiar yang lain.
Tapi saya dengar sejak masa corona urung tahu anak kiai sing ngomong kayak gue. Ada musibah ini banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan. Di Irak baru saja terjadi kemarau yang luar biasa. Begitu mengadakan sholat Erdogan itu kan, si presidennya Erdogan apa itu, ya itu memerintahkan, lah bersolat kue seminggu raudan, wong tambah ngecek. Erdogan orang panik, orang wedi, orang gila sebab Allah itu pasti. Tanak namaning, sholat istisqa maning, rong jam bar gue udan gede banget. Itulah permohonan Allah. Dari mana dia bisa dikabul? Apa seksine Erdogan? Ora. Ayatnya wis moni. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surat Ghafir ayat 60. Tuhanmu telah berfirman, donga maring aku tekabulna apa sing dadi penyuwunmu. Alladzina yastakbiruna ngan ngibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wong-wong sing pada sombong ortu gelem njaluk ndonga karo aku lan ora gelem salat ngibadah karo aku, tak lebokna maring neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, itu ayatnya sudah sangat jelas. Jadi panjenengan dalam menghadapi kehidupan itu cekelane maring Gusti Allah. Duwe masalah apa gua aja ngomong maring sapa bae ngerudu ngomong maring Gusti Allah. Rika duwe beban ekonomi berat banget ngomongnya maring mereka aja cerita karo dulure apa maning karo bapane. Marangna bapane cepet stroke. Ya wong lagi wis repot dewek bae repot banget saya mikirna anake critane anu sing nyusahna. Ngomong bae maring Gusti Allah. Ya Allah, aku punya beban seperti ini. Anger dikir sing salat sunah, dikir sujudnya sing suwe. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah, semoga Allah mencukupi sebaik-baik zat yang kita berserah diri kepadanya. Ya Hayyu ya Qayyum, yang maha berdiri sendiri, yang maha kuat. Mohon kepada Allah terus domongna kebutuhan mereka apa. Aja cokan cerita butuh maring wong liya ora bakal tengah wae ora paling-paling ngomong jan melas yo. Tok. Iya. Ya ari kaya gue, lah anu ajek iku tok. Maring Gusti Allah sapa sing sregep donga Gusti Allah seneng. Sebab Allah itu maha kaya, orang bakal kurang sebab kau pada jaluk orang. Tapi Allah maha senang. Siapa sing diwehi berkas kang Gusti Allah tambah syukur, suka berbagi, ngego, nggih. Ana wong sing nambal apa-apa ora duwe terus dudak-dudak, engko dekati nang Gusti Allah, iso ora apa-apa lah. Ibadah iku aja. Ya kok. Lho nyusul arep mangan apa sak kuwatir, wong ngresana urip pasti ana jaminane sekang Gusti Allah. Ayatnya wis diturunna 1400 tahun yang lalu. Wala taqtulu auladakum min imlaq, ora kuwatir bunuh anakmu sebab kau khawatir melarat. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Aku sing apa rezeki maring anakmu lan termasuk maring kau. Itu sudah disampaikan. Lah kula panjenengan gari nembung tok maring Gusti Allah. Nggih. Isbiru wasabiru warabitu. Sabarlah, nggih. Wastanginu bisabri wasalat. Jaluk tulung maring Gusti Allah dengan sabar dan salat atau sabar dan berdoa. Dan jaluk aja, jaluk siki mengko teka. Sebab doa itu harus dipertimbangkan, ki anggar tekwai kepriwe. Ora tekwai kepriwe. Angger sregep jaluke butuh temenan, tapi angger jaluke sepisan tok, oh kae lunga dolanan. Iya. Nah, Allah itu sudah mengumumkan segala-galanya. Untuk itu kepada umat Islam jangan suka cerita kebutuhan maring wong, tapi ceritanya maring Gusti Allah. Apa gue wong tuane, apa gue dulure usah diceritani kebutuhan, wis bosen. Nah. Tapi maring Gusti Allah ana napa seneng. Apapun yang kamu minta Allah janji akan mengabulkan. Jenengan baca surat Al-Baqarah 272 itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan donga. Jenengan baca surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum, Tuhanmu telah berfirman, ud'uni astajib lakum, januka maring aku tak sembadani apa sing dadi penyuwunmu. Alladzina la yastakbiruna an ibadati, wong-wong sing pada sombong ora gelem ngibadah maring aku, sayadkhuluna jahannam, tak lebokna maring neraka jahanam. Dakhirin dalam keadaan hina dina. Kenapa dijanjiin lebokna? Sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu surat Az-Zariyat ayat 56 itu menjelaskan pengertian surat Ghafir ayat 60. Alladzina yastakbiruna, wong-wong sing pada sombong ngan ngibadati dari penyembah kepadaku.
atau dari ndonga maring aku. Sebab sholat itu artinya doa. Untuk itu, pada Bapak semua, jadilah muslim yang percaya diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan metu ngendi bae bismillahi tawakkaltu 'alallah. Jenengan wis kontak mereka. Nggih, aja nyontong wis sangu duit iki ngendi-endi keperak tenang. Ah, metu dalan delombo siki akeh banget wong Lombok. Bu Narti wingi nembe bae ditekani wong nggih, ngomong dandani listrik mbok apa marakna dadi irit dan sebagainya. Duite kegawa 500. Nggih, akeh-akeh pisan wong pati susur terus omah. Nggih, sebab wong wis pada stres golek ekonomi angel mau dening ndi ora ana. Mulane kalian panjenengan banyak berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Angger butuh apa-apa aja cerita karo wong, tapi cerita maring Gusti Allah. Tapi angger nikmat cerita karo wong. Jenengan terus panen akeh, alhamdulillah panennya bagus. Alhamdulillah ngomong. Tapi aja kur cerita tok, tanggane sing mandan ora tau nyawa dan sebagainya berbagi. Diwai. Ya paksis wong panen sadon wingi esih iki panen maning. Ya, monggo angger panen ya berbagi. Harus berbagi supaya nikmatnya tambah. Nikmat itu bukan berarti hanya harta tapi kesenangan dan sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan, tapi kurangnya kami maaf. Marilah kita terus berjuang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah agar kita termasuk orang yang paling mulia di sisinya. La'allakum tattaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.